Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Hasan di channel Sandia Kumbara Official. Hari ini Pak Hasan akan bercerita terkait dengan orang tua yang sudah di blacklist dari alam bawah sadar anaknya. Baik, hal ini terkait dengan banyak sekali saat ini keluhan orang tua bahwa saat LFH ini atau learn from home ini, anak-anak kesulitan sekali untuk dikendalikan atau dikondisikan di rumah untuk belajar. Dari itu mereka mengeluhkan, para orang tua mengeluhkan bahwa hanya guru sebenarnya yang dapat menasehatinya dan memberikan suatu instruksi dan juga mengkondisikan untuk anak-anak belajar. Nah, sebenarnya ada salah satu hal yang perlu kita ketahui sebagai orang tua, yakni ketika anak kita tidak mau menasihati kita, berarti ada satu hal yang salah. Apa itu? Mari kita cek satu persatu. Sebelumnya, Pasan akan ceritakan dulu terkait dengan apa itu alam bawah sadar. Jadi, alam bawah sadar dimiliki setiap manusia, setiap individu yang merupakan suatu ruang di mana daya ingat akan sangat melekat. Dan di sini orang tua harus paham bahwa ada waktu-waktu yang tepat atau golden time untuk kita memasuki alam bawah sadar, dan ini tidak boleh sampai kita lalai dan juga memasuki hal-hal yang tidak baik atau buruk di saat golden time ini. Baik, golden time ini adalah di waktu sebelum tidur dan di waktu subuh atau saat anak-anak bangun dari tidurnya. Di sini golden time adalah suatu fase di mana anak-anak dapat menerima dengan baik segala hal yang ada di depannya dan juga impuls yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk kita sebagai orang tua. Jadi, kenapa anak-anak tidak mau untuk dinasihati atau sulit untuk mendapatkan nasihat dari kita, untuk menerima nasihat dari kita, adalah salah satunya karena kita terlalu banyak membentak dan juga kasar kepada mereka di masa-masa atau di waktu golden time itu, di saat sebelum tidur dan juga di saat mereka bangun tidur. Nah, di sini pastikan sebagai orang tua ya, sebelum terlambat, mari kita ingatkan diri kita bahwa kita harus memaksimalkan golden time tersebut. Jadi golden time yang dimaksud adalah ketika anak-anak selayaknya mendapatkan suatu hal-hal yang indah, cerita, kasih sayang berbentuk wujudnya bisa perkataan ataupun juga bentuknya sentuhan di saat golden time mereka. Jadi kita juga dapat mengenal saat ini berarti kenapa anak-anak tidak mau mendengar nasihat kita. Jadi kemungkinan besar adalah kita bisa dihapus atau sudah dihapus dari alam bawah sadar mereka karena kita telah lalai dalam mendampingi mereka di masa-masa golden time setiap harinya. Jadi saat ini mulai fokus ayah bunda untuk mendampingi anak-anak di masa golden time itu atau di waktu-waktu yang tepat tadi, yaitu sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Di situ adalah masanya kita untuk bisa membuat kenyamanan, kedekatan, kelekatan dengan anak kita dengan cara sentuhan ataupun pujian ataupun nasihat-nasihat yang baik dan tidak dengan bentakan atau kekasaran maupun itu fisik maupun juga verbal. Dari itu mulai saat ini mulai lebih sering beristighfar ayah bunda terkait dengan kenapa sih anak-anak kita tidak mau untuk kita nasihati atau sulit sekali untuk kita kondisikan. Nah, di sini kembali Pasan akan menjelaskan bahwa ada istilah juga pillow talk. Ya, pillow talk adalah ngobrol bantal ya dalam bahasa Indonesianya, tapi di sini kita artikan sebagai suatu percakapan di mana anak-anak menjelang tidurnya. Nah, di sini adalah waktu-waktu yang sangat berharga untuk kita memperbaiki lagi komunikasi dengan anak kita, bahwa kita membutuhkan suatu intensitas yang dekat untuk dapat bekerja sama dengan mereka. Apalagi di masa-masa seperti ini, pandemi, di saat kita juga harusnya lebih dekat dengan anak dan juga anak-anak juga dengan kita harusnya lebih dapat bekerja sama secara baik agar segala kondisi dapat terselesaikan dengan baik juga, dan pembelajaran juga dapat tersampaikan walaupun tidak maksimal, tapi kita dapat memaksimalkannya dengan anak kita. Di situ pastikan kita dapat melakukan pillow talk tadi. Pillow talk yang efektif, salah satu cirinya adalah kita dapat mengkondisikan anak-anak kita sebelum tidur dengan baik. Pastikan dulu biasanya
telah menyelesaikan sholat isyanya, lalu masih dalam kondisi berwudu dan kita masih juga dalam kondisi santai. Nah, di sini pastikan anak-anak sudah siap tertidur dan membaca doa, lalu kita dampingi sebelum mereka menutup mata dan kita bisa sampaikan hal-hal baik di telinganya dan juga kita berikan sentuhan hangat. Jika kita memang sudah lelah dengan perkataan, kita bisa berikan sentuhan hangat hingga mereka tertidur. Usap kepalanya, lalu usap punggungnya. Itu adalah salah satu ciri bahwa anak-anak akan merasakan bahwa kedekatan lewat kehangatan dari orang tuanya akan sangat membekas di dirinya, dan insya Allah kita akan mulai masuk dan terdaftar sebagai seorang yang menyayanginya di ruang bawah sadarnya. Nah, alam bawah sadar tadi yang akan memberikan kenyamanan pada dirinya dan akan memberikan kepercayaan diri untuk dapat dengan pasti mempercayai orang tuanya, dengan yakin untuk dapat memberikan kapasitas orang tuanya untuk memberikan masukan kepada diri anak tersebut. Nah, di sini kembali dari tadi Pasan sudah menjelaskan beberapa istilah seperti golden time ya sebelum tidur dan juga setelah bangun tidur. Lalu ada pillow talk, adalah percakapan sebelum anak-anak tidur, dan terakhir adalah morning session. Nah, morning session adalah terkait dengan kita harus memberikan suatu kapasitas permulaan hari yang baik kepada anak-anak. Jadi sampaikan kepada mereka bahwa kita ada di saat mereka bangun tidur dan kita siap untuk membuat suatu momen bersama di hari ini. Jadi sampaikan biasanya di morning session adalah pertama adalah doa bangun tidur, terutama untuk memberikan suatu pembelajaran terkait dengan bersyukur telah diberikan kehidupan di hari yang selanjutnya. Nah, di sini pun lalu lakukanlah berbagai refleksi terkait dengan apa yang akan dilakukan hari ini. Lalu tidak harus melakukan evaluasi, tapi bentuknya kita dapat di pagi itu bincang santai dengan anak-anak kita terkait dengan apa yang akan dilakukan dan diperbaiki hari ini. Jika ada rule konsekuensi yang baru dilakukan atau kesalahan-kesalahan terdahulu di hari sebelumnya, bisa kita review untuk tidak dilakukan lagi. Lalu jika ada janji, pastikan pagi adalah salah satu hal terbaik untuk mengingatkan anak kita jika mereka punya janji untuk memperbaiki diri, dan juga jika kita memiliki janji kepada anak kita, pagi juga adalah salah satu waktu yang tepat untuk kita menjelaskan. Nah, di sini kembali intensitas percakapan antara kita dan anak kita sangat penting untuk dapat melatih kelekatan tadi. Usahakan kita bersama ada di ruang bawah sadar yang sama dan kita diterima dan terdaftar sebagai orang yang menyayangi mereka di ruang bawah sadarnya. Dari itu, orang tua yang sudah dicoret dari ruang bawah sadar anaknya adalah orang tua yang saat ini kesulitan untuk dapat mengkondisikan anaknya karena mereka sudah tidak ada lagi porsi untuk mendapatkan kepercayaan dan juga porsi untuk merasa disayangi oleh anak-anaknya. Di sini kembali bahwa anak-anak akan sangat terus terang kepada alam bawah sadarnya secara tidak langsung dengan itikat bahwa mereka merasakan langsung yang namanya suatu porsi pendampingan yang benar-benar tulus dan penuh kasih sayang. Nah, tadi sekian dari Pasan terkait dengan manajemen dari intensitas pendidikan anak-anak atau pendampingan anak-anak di rumah terkait dengan golden time, di pillow talk, dan juga kita harus memanage diri kita untuk masuk ke dalam ruang bawah sadar anak kita agar insya Allah kedepannya kita menjadi orang tua yang akan dipermudah oleh Allah untuk dapat menasehati anak kita, mendampingi mereka dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari anak kita, terutama terkait dengan kasih sayang dan doa-doa terbaik mereka untuk kita nanti. Nah, di sini sebagai orang tua terus perbaiki diri bersama. Pasan juga selalu mengingatkan bahwa ini adalah satu topik yang Pasan sampaikan ke video ini dan Pasan upload di YouTube untuk diri Pasan pribadi, dan untuk kembali Pasan akan terus belajar untuk mendidik anak dengan lebih baik kembali. Jadi sambil bercermin di HP ini, di kamera ini, Pasan juga selalu ingatkan kepada diri Pasan bahwa amanah ini secara langsung Allah berikan kepada kita dalam ikhtiar bahwa Allah percaya kepada kita, dan dalam konteks bahwa tanggung jawab ini nyata ya ayah bunda. Dari itu berusahalah bersama-sama. Dari itu semoga kita masih diberikan amanah ini, semoga Allah masih percaya terhadap kita, semoga anak kita tidak diambil oleh Allah karena kelalaian kita, dan semoga Allah tidak murka atas ketidakbertanggungjawaban kita. Dari ini
kita harus benar-benar support diri kita, ingatkan selalu pasangan kita, istri kita, suami kita di rumah bahwa Allah sedang percaya kepada kita, Allah masih percaya sehingga detik ini anak kita ada di samping kita. Dari itu pastikan dapat memaksimalkan segala potensi ikhtiar terbaik agar kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah ke depannya. Salam amanah untuk semua orang tua di rumah, semangat untuk LFH-nya. Insya Allah semua hal akan berlalu dengan baik jika kita percaya, dan segala hal akan berakhir dengan izin Allah. Kembali kita senantiasa berdoa dan bersemangat atas dasar syukur dalam keadaan apapun kita masih diberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Sekian dari Pasan. Tidak lupa diskusi kembali di kolom komentar. Dan juga Pasan tunggu request untuk tema video selanjutnya. Semoga channel ini semakin bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.